Kalau kamu mau sakti, kalau kamu mau abadi, harus membunuh 70 wanita. 42 korban itu dia yang menghabisi nyawanya gitu. Ya. Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Baik lagi bareng gua Kanjit sama Raja di sini. Ya. Apa kabar, Ja? Alhamdulillah. Lu gimana? Alhamdulillah sehat. Jakarta panas banget aja. Ih, kacau. Kacau ini kita kalau nggak di AC nggak bakalan pakai begini nih. Dingin juga ya. Parah studionya. Untung nggak sehat. Nggak apa, Ja? Nggak sakit. Oh, nggak sakit. Karena kalau sakit tuh kita bakalan ke dokter. Lu sakit ke dokter? Pasti ke dokter lah. Tapi masih ada tuh tetangga gue yang kalau sakit ke dukun. Emang masih ada dukun? Tahun 2023 dukun masih ada. Dukun sunat, dukun beranak. Dukun kecantikan katanya juga ada ya. Waduh, nggak tahu tuh, Jak, dukun kecantikan. Tapi kalau ngomong-ngomong dukun kecantikan kayak gitu, kayaknya kita ngomongin Ahmad Suraji di tahun 97. Tahun Sapak tahu nggak? Oke, kasus dukun AS, gua tahu. Nah, dukun AS ini nih terkenal banget di tahunnya tuh. Yaitu tahun terundusnya tuh tahun 97. Iya. 90-an lah ya, 90-97-an ya. Sebenarnya sih kasus terakhirnya itu 94. Nah, betul. Untuk korban terakhirnya itu tahun 94. Nah, ini kasus viral banget atau enggak booming banget nih di tahun 97. Namun dari sebelum 97 itu si AS ini dia udah ngelakuin pembunuhan dari tahun 1986 sampai dengan 1994. Iya. Nah, lu tahu juga ya? Tahu, karena tahun 1997 itu kasusnya baru pendus sama polisi. Oh, itu gue baru lahir. Oh, gitu. Namun, iya, tapi gue tuh tahunnya tahun pas dia mau dieksekusi tuh. Oh, 2008. Iya, nah 2008. itu gue baru masuk SD tapi udah dibanyakin omongin sama tetangga-tetangga gue. Iya, gitu. Jadi gue pernah denger lah gitu. Benar. Walaupun gue nggak tahu banget ya waktu itu ya. Iya. Nah, kisah dukun AS ini gempar itu di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Benar banget. Ya kan? Saya Semayang. Saya Semayang, betul. Tuh. Di ya Lampungnya namanya Saya Semayang. Iya. Nah, setahu gue dukun AS ini semenjak umur 7 bulan sudah ditinggal bapaknya aja. Yang mana bapaknya itu juga dukun. Jadi dia ini anak dukun dong. Betul. Tapi ya gitu, bapaknya saat AS umur 7 bulan, nah dia sudah ditinggal bapaknya. Oke, berarti si AS ini udah pasti dukun dan juga meneruskan dari bapaknya. Ya. Katanya juga si bapaknya ini meninggalkan wasiat-wasiat buku-buku untuk ilmu kedukunan atau enggak? Betul. Berarti dia ini ilmu hitam dong ya? Kalau ya kayaknya sih iya, kayaknya ilmu hitam. Iya, karena itu berkaitan dengan keabadian dan juga kecantikan. Iya, dan kesaktian. Nah, betul. Itu dari si dukun AS ini ya? Nah, dari bapaknya, betul, bokapnya. Nah, setahu gue juga dukun AS ini udah belajar tentang ilmu-ilmu kedukunan itu yang mana dia ambil dari buku bapaknya itu sejak umur 12 tahun dia. Dari 12 tahun? Betul. Nah, sampai dia beranjak dewasa dan remaja itu si dukun AS ini jadi dukun yang cukup terkenal di daerahnya. Jadi kalau ada orang sakit, orang mau minta susuk, pasang susuk segala macam itu ke dia. Oh, berarti udah terkenal. Bener. Apa mungkin dari bokapnya? Bisa jadi dari mungkin yang nerusin kali ya. Karena tuh dulu tuh kalau orang dulu ya, oh ini anak kayak ini dukun ini. Nah, si pasti ini pasti nurun gitu kan. Betul. Nah, terus dikisahkan juga si dukun AS ini dia berpoligami sama 3 orang saudara. Ya, adik kakak. Jadi yang istri pertama itu namanya Ibu Tumini kalau nggak salah. Nah, istri kedua dan ketiganya itu masih saudara dengan Ibu Tumini ini. Dan punya berapa anak, Cek? 9. Nah, iya, 9 anak. 9 anak. Itu. Dan suatu malam awal mula dari kasus ini terjadi di mana si dukun AS ini bermimpi kalau dia didatengin oleh almarhum bapaknya. Almarhum bapaknya. Oke. Di mana dia itu diberi perintah atau dikasih tahu
kalau kamu mau sakti, kalau kamu mau abadi, harus membunuh 70 wanita. Oh, 70 wanita. Iya. Nah, sebelumnya kan Mas Kanjit nih bilang dibantu oleh 3 ya? 3, bukan itu istrinya. Tiga istrinya, nah. Ada 3. Katanya juga nih pas lagi di sidang itu 3-tiganya istrinya ngebantu pembunuhan itu. Berarti jadi ini ya pembantunya si AS untuk melakukan perbuatannya ya. Bener banget. Gitu. Jadi kan di bukunya itu 70 wanita ya? Iya, pokoknya dalam mimpi itu jadi bapaknya itu ngasih tahu tuh. Oh, bukan buku. Bukan. Dari dia dapat wangsit dari mimpi tersebut. Kalau lo mau sakti, kalau lo mau abadi, lo harus ngebunuh 70 wanita. 70. Tapi gua ngeliat di berita cuma 40 tuh. Memang. Jadi belum sampai 70. Jadi baru sampai korban terakhir yang bernama Dewi Kumalisari itu adalah korban ke-42. Korban terakhir ya? Korban terakhir sebelum dukun AS ini ditangkap. Gitu. Jadi korban terakhirnya itu bernama Sri Kemala Dewi. Ya, betul. Nah, Sri Kemala Dewi ini itu adalah korban terakhirnya di tahun 94. Di tahun 94 atau 97? 94. 94 ya? Karena 97 itu ditemukannya jasadnya, Mas. Oh, gitu. Jadi ada seorang pemuda ataupun tetangga si dukun AS ini yang menemukan gundukan lah. Di kebun tebu. Nah, kebun tebunya ini itu tepat banget di belakang rumahnya dukun AS. Oh iya, tempatnya dukun AS ngubur ini ya. Korban-korbannya, betul. Nah, ini korban terakhirnya si Sri Kemala Dewi. Ya, Sri Kemala Dewi ini itu ditemukan di belakang rumahnya dukun AS ini. Gitu. Jadi setelah itu kan si pemuda ini itu langsung melaporkan ke pamannya. Nah, pamannya ini langsung deh ngebuka gundukan itu tuh. Ngebuka gundukan itu, nggak taunya ada mayat si Sri Kemala Dewi. Ini sudah dalam keadaan telanjang ataupun sudah tanpa busana ya. Ya, tapi kecurigaan itu bukan ke dukun AS, melainkan ke suaminya Sri Kemala Dewi karena diketahui Sri Kemala Dewi ini sering berantem sama suaminya. Iya, jadi si pamannya ini dia langsung ke kantor polisi dulu dong. Iya dong, iya. Nggak mungkin dong langsung langsung tahu. Betul. Dia ke polisi dulu dong. Betul. Jadi dia langsung ke polisi. Nah, si polisi ini langsung olah TKP nih. Dan benar kata Mas Randi. Jadi polisi ini nggak langsung curiga ke mana? Dukun AS. Ke dukun AS. Tuh. Dia langsung polisi ini langsung langsung olah TKP dan menemukan jasad-jasad lainnya di nggak jauh dari jasad Dewi. si Sri Kemala Dewi itu ditemukan. Kita sebutnya almarhum Dewi aja. Ya, almarhum Dewi biar gampang ya. Almarhumah ini dia ditemukan di belakang rumahnya dukun AS dan ternyata itu di dalam jarak 4-5 meter itu ditemukan jasad-jasad lainnya yang berjumlah 42. Bayangin aja 42 korban. Bayangin di kampung itu tuh chaosnya kayak gimana. Ditemuin yang udah kebanyakan sudah menjadi tulang belulang. Nah, ternyata pas ditelusuri kan sempat beku juga nih dalam beberapa bulan gitu ya. Sempat beku juga nih. Maksudnya beku itu tidak ada kejelasan. Vakum lah dalam bahasa sekarang tuh vakum untuk kasus ini. Karena tuh nggak ada kejelasan, Kak, ditemukan si kurangnya Dewi. Barang bukti. Ya, kurangnya barang bukti dan juga saksinya tuh masih kurang. Namun setelah itu adalah tukang beca ya. Andreas namanya kalau nggak salah Andreas. Ya, kalau si Andreas ini setelah gue kulik juga nih, si Andreas ini dia itu mengantarkan si almarhumah Sri Dewi ini itu ke tempat dukun AS. Betul. Nah, barulah si polisi sempat curiga lah sama si dukun AS ini. Jadi didatengin dan diinvestigasi di rumahnya dukun AS. Nah, di rumahnya dukun AS ini ditemukan adanya barang-barang bukti seperti jam, perhiasan, beberapa helai baju. Betul, sama uang tunai. Ya, milik korbannya atau klien si dukun AS ini. Betul. Nah, awalnya si dukun AS ini cuma
ngakuin satu korban doang, si Dewi doang. Dewi. Terus habis itu berlanjut jadi dia 16 sampai akhirnya dia mengakui kalau 42 korban itu dia yang menghabisi nyawanya gitu. Ya. Hal yang lebih mengejutkannya ini, dia itu dibantu sama istrinya. Istri pertama Ibu Tumini. Tumini. Ya, salah Tumini. satunya lah gitu ya pokoknya. Ya. Nah, si dukun AS ini memiliki cara yang sama ataupun stagnan ya. Gitu-gitu aja sebenarnya. Dengan cara ngebunuh korban-korban ini, Mas. Ya. Yaitu dengan cara dia bakal diajak ke korbannya, diajak ke kebun tebu buat melakukan ritual mempercantik diri. Iya. Ya kan, terus habis itu susuk kayak pasang susuk gitu ya gitulah ritualnya. Terus habis itu si korban itu diminta untuk menjalankan ritual, dan banyak sih korban yang nggak percaya sebenarnya. Terus akhirnya dukun AS berusaha meyakinkan dengan mengatakan, ya ini yang udah dilakukan sama pasien-pasien gua atau yang korban-korban sebelumnya yang konsultasi ke gue, kalau nggak percaya tanya aja. Ya. Nah, si dukun AS ini dia bakalan mengajak pada malam hari, yaitu di perbatasan antar kota ya berarti ya, antar kabupaten lah, antar kampung. Nah, pada malam hari dia bakal ngajak ke lahan kosong ya, tebu itu, kebun tebu itu, dan setelah sesampainya di sana, dia itu sudah menyiapkan lubang 1 kali 1 meter. Betul. Dan setelah itu si korban itu bakal diikat ke belakang tangan dan kakinya. Dan gak lama si dukun AS ini dia bakal mencekik dan membekap korbannya. Betul. Caranya kayak gitu. Itu kejebak sih. Dari 42 korban itu caranya dibunuh, dicekik, terus habis itu dibekap. Sama akhirnya ditanggalkan pakaiannya atau ditelanjangi oleh si istrinya. Iya. Tuh. Dan yang lebih gilanya lagi, dalam wangsitnya itu ya, wangsit atau wahyu bapaknya ini itu harus diisep ya? Diminum air liurnya. Disedot diminum, dihisap air liurnya. liurnya setelah dibunuh. Itu. Nah, yang lebih anehnya lagi itu kepala korbannya. Iya. Itu harus menghadap ke rumah si dukun AS ini. Iya benar, karena kenapa? Biar arwahnya tuh nggak pergi dari situ, maksudnya di situ-situ aja gitu. Jadi ya udah ngumpul di situ. Benar. Nah, setelah itu si dukun AS ini dia bakalan menanggalkan, tapi dalam kesaksiannya ataupun dalam interogasi kepolisian itu dia tidak melecehkan ya. Tidak melakukan pelecehan kepada korban-korbannya. Pasti kawan-kawan setapak nih bakalan bingung lah. Kok bisa sampai 42 korban gitu ya? Dia gimana sih caranya? Nah, setelah itu si korban AS ini fun fact banget nih. Si dukun AS ini dia bakalan ngambil harta korbannya, lalu dia bakal menyewa PSK untuk dijadikan korban selanjutnya. Jadi kayak gitu terus. Jadi gini, kalau misalnya kan namanya dukun ya, kadang-kadang ada pasien ada enggak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada pasien, dari duit yang dia udah ambil dari si korban sebelumnya itu digunakan buat menyewa PSK yang akan dijadikan pasien. Kemudian si dukun AS ini akan menjadikan PSK tersebut korbannya, gitu aja yang gue baca. Jadi itu udah banyak. Ya? Jadi nggak cuman hanya perempuan-perempuan yang memang mau mempercantik diri, tapi dia juga membayar PSK untuk dijadikan korban. Itu kacau sih. Nah, sebenarnya waktu di persidangan itu dukun AS dijatuhi hukuman mati. Dan sedangkan istrinya dijatuhkan hukuman seumur hidup aja. Seumur hidup gitu. Nah, si dukun AS nih sempat senyum-senyum aja, santai tenang aja. Gitu. Karena dia kan katanya dia akan mengajukan banding, kemudian bandingnya juga ditolak. Dan dia minta bantuan LBH Medan. Kemudian juga gerasi ke presiden itu ditolak juga. Semua ditolak dikarenakan tingkat pembunuhan
kasusnya keberat deh pokoknya ya. gitu. Jadi Jika udah nggak bisa pertama itu karena pembunuhan pertama itu adalah berencana, udah nggak bisa dimaafin. Hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup itu bakal bakal dijatuhi. Nah, yang gue baca juga sebelum dia dieksekusi mati, dia sempat ngomong gini, sihir hitam itu datangnya dari Tuhan. Dan saya sudah tidak memilikinya. Kalau punya kesempatan saya ingin hidup lebih lama lagi, gitu katanya. Langsung ditembak? Bukan, maksudnya sebelum dieksekusi itu dia sempat ngomong seperti itu. Wasiat terakhir. Iya, kata-kata ya dia sempat ngomong itulah, entah itu sehari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, pokoknya sebelum dieksekusi tanggal 10 Juli 2008 itu dia sempat mengatakan hal tersebut. Oke, jadi pada tanggal 10 Juli 2008 itu Dukun AS dinyatakan meninggal dengan ditembak oleh Regu Brimob, Brigadir Mobile, dengan 3 peluru bersarang di tubuh. Betul. Itu akhirnya jadi kisah dari Dukun AS berakhir dengan kematian si dukun tersebut. Mencekam banget ya. Gila. Ini kita udah tahun 2023. Cerita itu sudah berapa tahun yang lalu? 15. Dia dieksekusi 15 tahun yang lalu, ya kan? Ya, penangkapan terakhirnya itu 97, berarti 11 tahun ya. 11 tahun? 97 2008. 11 dong. Itu masa hukuman kan? Dia dihukum 11 tahun. Iya, sampai masa masa sampai persidangan terakhir. Ketuk palu terakhir itu 11 tahun. Nah, berarti udah jalan berapa tahun ya? Jadi 97 kurang 2003 aja. Udah 20 berapa tuh? Ya, umur gue 26. Oh iya, 26 tahun. 26 tahun. Jadi 26 tahun kisah kasus ini masih menjadi viral. Tuh, masih booming. Masih booming sampai sekarang karena di Indonesia ya, dengan rakyat-rakyatnya yang aman, damai, dan juga sangat sangat tentram. Pokoknya baik banget ya, di mata dunia itu Indonesia adalah masyarakat sangat ramah. Iya, namun akhirnya ada kasus kayak gini di tahun 97. Betul. Semoga tidak terjadi kasus seperti ini ke depannya dan juga tetap menjadi Indonesia yang aman, tentram, dan juga ramah di mata dunia. Betul. Sekian konten dari kami, dari gue Kanjit dan Raja. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ataupun kawan-kawan Setapak agar kalian tetap mendapatkan notifikasi tentang kasus-kasus ke depannya. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah. Bye-bye.